Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noki Daharim, NIM 501402776. Baiklah, pada kesempatan ini eh, pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, yakni pada tugas diskusi ke-11 membahas tentang tokoh anti realisme dalam ontologi. Anti-realisme dalam ontologi kontemporer mengambil banyak bentuk, dan tokoh-tokoh berikut mewakili beberapa posisi yang paling berpengaruh. Yang pertama, Bas van Prasen, empirisme konstruktif. Van Prasen adalah salah satu filsuf paling terkemuka dalam anti-realisme ilmiah dengan pandangan yang disebut dengan empiris konstruktif. Dalam karyanya The Scientific Image 1880. Ia berpendapat bahwa tujuan sains adalah menghasilkan teori yang memadai secara empiris, yaitu cocok dengan semua fenomena yang dapat diamati. Tetapi kita tidak perlu percaya pada keberadaan literal entitas tak teramati yang dipostulasikan oleh teori-teori tersebut. Ia menganjurkan sikap agnostik terhadap realitas dan realitas tak teramati. Yang berikut adalah Ian Hacking, konstruktivisme sosial. Hacking adalah filsuf ilmu yang dikenal secara analisisnya tentang konstruktivisme sosial. Meskipun ia tidak menolak semua bentuk realisme, ia menunjukkan bagaimana banyak kategori dan entitas dalam ilmu sosial, misalnya penyakit mental, anak yang dilecehkan, adalah hasil dari praktik sosial, klasifikasi, dan diskursus. Karyanya The Social Construction of Words 1999 adalah eksplorasi penting tentang sejauh mana realitas dibangun secara sosial. Yang berikut, Hilary Putnam, realisme internal. Putnam adalah seorang filosof yang pandangannya sering berubah, tetapi ia mengembangkan bentuk anti-realisme yang disebut dengan realisme internal, terutama dalam karyanya Reason, Truth, and History 1981. Ia menolak gagasan pandangan mata Tuhan, God's point of view, terhadap realitas yang independen sepenuhnya. Bagi Putnam, apa yang kita anggap nyata atau benar selalu tergantung pada skema konseptual dan bahasa kita, meskipun ia kemudian beralih ke realisme yang lebih kuat. Realisme internalnya tetap menjadi posisi anti-realis yang signifikan. Berikut Nelson Gottman, konstruktivisme dan relativisme. Gottman, terutama dalam Ways of World Making 1978, adalah seorang konstruktivitas radikal. Ia berpendapat bahwa ada banyak versi dunia yang benar dan tidak ada satupun dunia objektif
yang mendasar di luar konstruksi linguistik dan simbolis kita. Baginya, membuat dunia adalah proses aktif di mana kita mengorganisir pengalaman melalui sistem simbol. Berikut Arthur Pin, sikap ontologis alami. Noah Finn mengembangkan apa yang disebut sikap ontologis alami atau natural ontologis ontological attitude Noah. Meskipun ia menyatakan bahwa Noah bukan realisme maupun anti-realisme, pandangan ini menolak untuk mengambil posisi metafisik yang kuat tentang keberadaan entitas tak teramati. Noah menyarankan agar kita menerima klaim ilmiah dan sehari-hari sebagaimana adanya tanpa menambahkan klaim metafisik tambahan tentang realitas. Ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk anti-realisme dalam arti bahwa ia menolak tuntutan realisme kan kepercayaan pada keberadaan independen dari entitas tak teramati. Tokoh strukturalisme dan keterkaitannya dengan antirealisme. Strukturalisme adalah metode analisis yang menekankan struktur ini di balik fenomena dan beberapa tokoh utamanya memiliki implikasi anti-realis. Ferdinand de Saussure, linguistik struktural. Saussure adalah bapak linguistik struktural. Konsepnya tentang tanda linguistik, signifir dan signifit, dengan gagasan bahwa makna bersifat relasional dan arbitrer, bergantung pada sistem bahasa, bukan pada realitas eksternal. Menjadi dasar bagi banyak pemikiran strukturalis, meskipun ia tidak secara eksplisit filsuf ontologi. Penekanannya pada bagaimana bahasa membentuk pengalaman kita, membuka pintu bagi pandangan anti-realis bahwa realitas sebagian besar dikonstruksi linguistik. Claude Levi-Strauss, antropologi struktural. Levi-Strauss menerapkan gagasan strukturalis Saussure pada studi budaya dan mitologi. Ia mencari struktur dasar universal dalam pikiran manusia yang membentuk praktik budaya, meskipun tujuannya adalah menemukan universalitas. Implikasi dari pendekatannya bisa menjadi anti-realis dalam arti bahwa realitas budaya adalah hasil dari sistem hubungan internal, bukan refleksi langsung dari dunia eksternal. Louis Althusser, Marxisme struktural. Althusser mencoba menganalisis masyarakat menggunakan kerangka strukturalis
menekankan bagaimana struktur ideologis membentuk individu dan kesadaran mereka. Dalam pandangannya, ideologi bukanlah seperangkat ide yang dimiliki individu, tetapi struktur yang secara anonim membentuk subjek. Ini bisa memiliki implikasi anti-realis tentang kehendak bebas dan realitas yang mandiri. Jack Jacques Derrida, dekonstruksi paskam pasca modernisme. Meskipun ini sering dikaitkan dengan pasca pasca strukturalisme, Derrida secara radikal mengembangkan implikasi antirealis dari strukturalisme linguistik. Konsep dekonstruksi, konsep dekonstruksinya menentang gagasan tentang makna yang stabil dan independen dari teks. Ungkapannya yang terkenal, il n'y pas de hors teks, tidak ada sesuatu di luar teks, sering ditafsirkan sebagai klaim antirealis bahwa realitas itu sendiri adalah tekstual atau diskursif dan tidak ada realitas transenden di luar bahasa. Michel Foucault, arkeologi dan genealogi pengetahuan. Foucault menganalisis bagaimana diskursus pengetahuan dan kekuasaan saling terkait dan membentuk realitas. Ia menunjukkan bahwa kebenaran dan realitas bukanlah entitas yang ditentukan secara objektif, tetapi dikonstruksi melalui sistem diskursif yang didukung oleh hubungan kekuasaan. Karyanya mengimplikasikan bahwa realitas, terutama realitas sosial dalam humaniora, adalah hasil dari konstruksi historis dan diskursif. Ludwig Wittgenstein, filsafat bahasa, permainan bahasa. Meskipun ia bukan seorang strukturalis dalam arti tradisional, filsafat filsafat akhir Wittgenstein, khususnya konsep permainan bahasa, sangat relevan dengan anti-realisme. Ia berpendapat bahwa makna, kata, dan konsep kita bergantung pada konteks penggunaan dan bentuk kehidupan. Ini mengisyaratkan bahwa realitas yang kita alami tidak independen dari cara kita berbicara dan berinteraksi dengannya, dan tidak ada satupun bahasa ideal yang merepresentasikan realitas secara objektif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.